Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya kedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merancangkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Federasi Laban yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh komite. Karakter bangsa Indonesia yang dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta si Laban untuk menunjukkan rancangan kepada Soekarno. Akan tetapi, Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Si Laban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi, rancangan yang diajukan si Laban terlalu luar biasa sehingga biaya yang sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Si Laban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasangkan angka 17, 8, dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Federasi Laban dan Sudarsono. Mulai dibangun 17 Agustus 1961. Pembangunan terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama, kurun 1961-1962 sampai 1964. Dimulainya secara resmi pembangunan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Soekarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Total 284 pasak beton digunakan sebagai pondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi Museum Sejarah Nasional. Keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada bulan Maret 1962. Dinding museum di dasar bangunan selesai pada bulan Oktober. Pembangunan obelik kemudian dimulai dan akhirnya rampung pada bulan Agustus 1963. Pembangunan tahap kedua berlangsung pada kurun 1966 hingga 1968 akibat terjadinya gerakan 30 September sehingga tahap ini sempat tertunda. Tahap akhir berlangsung pada tahun 1969 sampai 1976 dengan menambahkan diorama pada Museum Sejarah. Meskipun pembangunan telah rampung, masalah masih saja terjadi, antara lain kebocoran air yang mengenangi museum.
Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Lapangan Monas mengalami 5 kali penggantian nama, yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling Tugu terdapat taman, 2 buah kolam, dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Pada hari-hari libur, Medan Merdeka dipenuhi pengunjung yang berekreasi menikmati pemandangan Tugu Monas dan melakukan berbagai aktivitas dalam taman. Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, Lingga dan Yoni. Tugu Obelik yang menjunjung tinggi adalah Lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan Obelik adalah Yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminim yang pasif dan negatif serta melambangkan malam hari. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Selain itu, bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lesung, alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian, rancang bangun Monas penuh dimensi khas budaya Indonesia. Monumen terdiri atas 117,7 meter obelik di atas landasan persegi setinggi 17 meter. Kolam di Taman Medan Merdeka Utara berukuran 25 x 25 meter dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air mancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggu kudanya, terbuat dari perunggu seberat 8 ton. Patung itu dibuat oleh pahatan Italia, Profesor Soberlato, sebagai sumbangan oleh Konsul Jenderal Kehormatan Dr. Mario di Indonesia. Pintu masuk Monas terdapat di Taman Medan Merdeka Utara dekat patung Pangeran Diponegoro. Pintu masuk melalui terowongan yang berada 3 meter di atas taman dan jelang siang Monas. Hanya demikian singkat sejarah Monas. Semoga kita semua mengingat sejarah-sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat.